Ya, baik adik-adik, semangat pagi, semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Kita akan membahas soal tentang statistika, yaitu tentang distribusi normal. Ya, soalnya seperti ini, hasil ujian matematika siswa di suatu SMA berdistribusi normal dengan rata-rata 80 dan simpangan baku 10. Kasus A, jika 10% siswa memperoleh nilai dengan kategori A, tentukan nilai tertinggi kategori B. Kasus B, jika 8% nilai tertinggi mendapat kategori A dan 20% berikutnya mendapat kategori B, tentukan nilai terendah dengan kategori B. Ya, baik adik-adik, kita akan bahas yang bagian A terlebih dahulu. Nah, kita lihat informasinya, kita salin dulu. Rata-rata itu 80. Ya, kita bahas yang A dulu. Rata-rata populasi, rata-rata pengamatan itu adalah 80. Simpangan bakunya, nah simpangan baku populasi simbolnya begini adalah 10. Yang ini dia, rata-rata. Nah, untuk yang A ini, jika 10% siswa memperoleh nilai dengan kategori A, nah coba kita urutkan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini katakanlah suatu nilai, diurutkan dari yang terkecil, ini yang minimum, ini yang paling besar, maksimum. Nah, berarti 10% siswa memperoleh nilai A. Nah, berarti di sini 10%-nya ada di sini 10%. Kategori A gitu ya. Nah, berarti sebelah yang kiri ini kategori B gitu ya. Nah, kategori B-nya tidak dijelaskan berapa ya. Yang jelas kategori A-nya 10% terbaik begitu. Tentukan nilai tertinggi kategori B. Nah, nilai tertinggi kategori B adanya di sini. Sama aja dengan nilai terendah kategori A. Gitu ya. Saya ulangi, ini merupakan perbatasan daerah A dan daerah B. Jadi nilai terendah A, daerah A sekaligus nilai tertinggi B. Gitu ya. Nah, ini X-nya sama dengan berapa? Nilainya berapa? Ya, adik-adik, kita akan mengubah ini menjadi distribusi normal Z. Ya, yang mana Z itu rumusnya adalah X dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku populasi. Nah, ini sama dengan X dikurangi rata-ratanya adalah 80, sedangkan simpangan bakunya adalah 10. Nah, gitu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapakah X-nya? X yang ini berapa? Nah, dari informasi yang ini, ya lihat garis bilangan, di sini ada 10%, artinya 0,1. Nah, berarti yang sebelah kirinya adalah 0,9 begitu ya. Nah, kita katakan bahwa P dengan X lebih besar daripada X1. Nah, ini katakan X1 gitu ya. X1 maka ini X1. Nah, itu sama dengan P Z lebih besar daripada Z1 sama dengan 0,1. Nah, kita juga boleh mengatakan bahwa P X lebih kecil daripada X1 sama dengan P Z lebih kecil daripada Z1 sama dengan 0,9 gitu ya. Nah, yang ini itu 10%, yang sebelah kiri adalah 90%. 90% berarti 0,9. Nah, yang mau kita hitung pertama kali adalah Z1. Nah, bagaimana cara menghitung Z1? Kita gunakan informasi yang ini. Nah, dia seperti ini. Ini ada kurva normal ya, distribusi normal. Iya, oke, kira-kira bentuknya begitu. Nah, daerah yang sebelah kiri ini simetris dia ya. Daerah yang sebelah kiri itu luasnya
0,5. Yang sebelah kanan juga luasnya 0,5. Nah, sekarang 0,1 adanya di mana? Nah, adanya di sini 0,1. Nah, di sini tadi 0,5. Nah, berarti di sini berapa, Dedek? Ya, pasti 0,4. Ya, mengapa? Karena 0,4 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,5. Daerah dari sini ke kanan itu totalnya, luasnya adalah 0,5. Nah, nilai Z1 ini sama dengan yang ini. Ya, inilah Z1 yang akan kita hitung. Cara menghitung Z1 itu tergantung dari tabel yang akan digunakan. Nah, saya akan menggunakan tabel seperti ini, adik-adik. Nah, tabel ini mengatakan bahwa luas daerah yang dibatasi oleh ya Z sama dengan 0, ya luas daerah yang ini ya. Z sama dengan 0 sampai dengan Z ini di bawah kurva ini, di atas garis lurus ini sama dengan bilangan yang ada di dalam ini ya. Nah, nilai Z ini berkaitan dengan bilangan yang ada di sebelah kiri dan bilangan yang ada di sebelah atas. Iya, nah kita lihat luas daerah ini ya. Oke, kita kembali ke atas. Nah, ini luas daerah yang ini adalah 0,4. Nah, kita cari sekarang 0,4. Caranya bagaimana? Lihat 0,4 pada tabel. Nah, lihat sisi kirinya apa? Sebelah kirinya ada bilangan apa? Sebelah atasnya ada bilangan apa? Gitu ya. Lihat tabel yuk. 0,4 dari sini. Nah, mana 0,4? Oke. Nah, ini kita cari yang paling mendekati 0,49. 0, berapa ini? 4032, 4015. Nah, 3997. Nah, di antara ini dia paling dekat ya. Saya rasa ini yang paling mendekati. 0,3997 mendekati. Ini dekat dengan 0,4 yang kita tuliskan tadi ya. Nah, yang ini ya, 0,4 ini, 0,4 ini ya. Lihat angka di sebelah kiri dan angka di sebelah kanan, di sebelah atasnya. Nah, ada apakah di sebelah kirinya? Kita lihat, ini ada 1,2. Ya, sebelah atasnya ada apa? Ada 0,08. Nah, ini dijumlah 1,2 ditambah 0,08. Hasilnya adalah 1,28. Nah, artinya Z yang di sini, yang luas ini 0,4, Z-nya, nilai Z-nya adalah 1,28. Nah, gitu. Nah, kita kembali ke atas. Ya, berarti Z1-nya adalah 0,28. Berapa tadi? 1,28. Sorry, 1,28. Ya. Nah, Z1 ini sama aja dengan yang ini ya. Nah, ini dia. Sekarang nilai X-nya, X1-nya, yang X1 ini bisa dihitung dengan cara mengganti Z1 ini dengan 1,28. Yuk, saya akan tulis di sebelah sini. 1,28 sama dengan, kita salin yang ini ya, X1 dikurang dengan 80 dibagi dengan 10. Kali silang ke situ, maka 12,8 sama dengan X1 dikurang 80. Nah, maka dapat X1-nya sama dengan 12,8 ditambah dengan 80. Sehingga jadinya 92,8. Nah, X1. Nah, jadi kesimpulannya, berapakah nilai tertinggi kategori B? Maka jawabannya adalah 92,8. Ya, bagaimana Dedek? Soal nomor 1 sudah cukup jelas. Ya, kita akan lanjut membahas soal yang B. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang B, nah keterangannya sama ya, rata-rata, rata-rata populasi simbolnya U ya. Nah, mu 80, terus simpangan baku untuk populasi simbolnya begitu, tahu ya, 10 ya yang ini.
Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang B. Jika 8% dari nilai tertinggi mendapat kategori A, nah kita urutkan tadi seperti tadi ya. Nah, ini nilai yang terbesar ya, nilai maksimum, ini nilai yang terkecil, minimum. Nah, 8% itu dikategorikan sebagai A, gitu ya. Nah, ini 8%. A. Terus 20% berikutnya mendapat kategori B, gitu ya. Nah, di sini ya, 20%. Ini B. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai terendah kategori B. Nah, berarti di sini nilai terendah kategori B. Ini nilai X-nya berapa gitu ya. X-nya sama dengan berapa. Ya, nilai X bisa dicari dengan cara mengkonversi nilai yang ini ya. Sudah kita konversi tadi apa? Z sama dengan uh, X dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Ya, X-nya ini kita cari. Rata-ratanya tadi 80 per simpangan bakunya tadi 10. Nilai X bisa dicari jika Z-nya ada. Nah, nilai Z bisa dicari dari mana? Dari kurva normal Z ya, kurva normal Z. Nah, oke. Okay. Jadi begini ya. P peluang X lebih besar daripada ini berapa Dede ya? 20% tambah 8% itu 28%. 28% atau 0,28 ya. Nah, P yang mana X lebih besar daripada X1. Nah, ini kita sebut X1, maka ini juga X1. Nah, itu sama dengan peluang Z lebih besar daripada Z1 sama dengan 0,28. Nah, ini dia ya. Peluang X lebih besar daripada X1 adalah 0,28. Nah, nilai Z1 ini bisa diperoleh dari angka 0,28 ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat kurva normalnya. Sekali lagi, saya terangkan lagi. Nah, kurva normal ini luas totalnya, daerah di bawah kurva itu adalah 1. Yang sebelah kiri luasnya 0,5. Yang sebelah kanan juga luasnya 0,5. Nah, yang paling kanan ini 0,28. Nah, oke, 0,28. Nah, berarti di sini berapa, Dek? Ya, 0,5 dikurang dengan 0,28. Jadi 0,22 gitu ya. Jadi daerah yang ini luasnya 0,22. Nah, untuk mencari Z yang ini tergantung dari tabel yang dipakai. Nah, tabel yang saya gunakan adalah seperti ini. Sudah saya terangkan tadi kegunaannya, nggak saya ulang. Nah, kita lihat luas 0,22 ini ya. 0,22 cari yang mendekati ya. Jadi 0,22 lihat tabelnya. Nah, di sebelah kiri ada angka apa, di sebelah atas ada angka apa ya. 0,22 mana dia? 0,22 mana dia? Ini kita hapus dulu deh ya. Kita hapus. Iya. Nah, ini iris. Ya, oke. Hapus. Nah, manakah 0,22? Dan ya. Mari kita cari 0,22 adanya di paling mendekat di mana. Nah, ini dia 0,22 paling dekat ya. Jadi boleh ini boleh. Mana yang lebih dekat ini? 0, ya. Mana lebih dekat? Ini 19 kelebihnya. 0,22 salah salah salah. Mana dia 0,22. Iya. Nah, di sini 0,22 22. Nah, nah ini dia. Oke, nah ini ya 0,22. Ini selisihnya 10, ini 24. Nah, berarti ini yang paling dekat ya. 0,22. Ya, lebih dekat ini dibandingkan dengan ini ya. Kita lihat sebelah kirinya ada apa?
0,5 ya, ini 0,5. 0,5. Ya, oke. Sebentar ya. Terus di sebelah atasnya ada apa? Ya, ada 0,08. Nah, ini dijumlahkan ya. Maka didapat 0,58 gitu ya. Nah, berarti nilai Z ini adalah 0,58 ya, jumlah dari ini dan ini. Ya, kita lanjut 0,58. Nah, berarti Z yang di sini adalah 0,58. Nah, sekarang 0,58 masukkan ke sini untuk menghitung nilai X1-nya. Oke, saya hitung sebelah sini aja. 0,58 sama dengan X1 dikurang 80 dibagi dengan 10. Nah, kali silang ke situ 5, ya 5,8 sama dengan X1 dikurang 80. Nah, dari sini dapatlah X1-nya 85,8. Ya, 85,8. Nah, jadi berapakah nilai terendah kategori B? Maka jawabannya adalah 85,8. 85,8. Ya, ini. Nah, baik adik-adik, begitu penjelasan saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, share video ini kepada teman-teman sehingga mereka mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.